malam Pak Ahmad, apa kabar? Malam Bu Nuryati, Alhamdulillah sehat Bu. Nah, saya mendengar Bapak ada yang mau dibicarakan terkait apa ya Pak, kalau boleh kita bincang-bincang nih. Ya, ini Bu ada sedikit keresahan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Sebenarnya hanya menyampaikan unek-unek saja. Mana tahu dengan saya menyampaikan unek-unek ini, saya bisa menemukan nanti apa solusi yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan bila terjadi masalah-masalah seperti itu tadi, seperti yang saya rasakan sekarang ini Bu. Itu kira-kira Bu. Bapak mau membicarakan apa Pak? Tentang apa gitu? Ya, ini tentang masalah bagaimana rekan sejawat saya dalam hal mendisiplinkan siswa yang bermasalah, mungkin menurut dia bermasalah. Jadi saya itu ada keresahan yang saya rasakan di situ, cara bagaimana rekan sejawat saya tadi atau guru tersebut menyelesaikan permasalahan pendisiplinan siswa tadi Bu. Itu Oke. kira-kira. Selama ini yang menurut Bapak amati, bagaimana cara rekan sejawat Bapak mendisiplinkan siswa yang ada di sekolah Bapak? Kalau menurut saya sih selama ini sering terjadi rekan-rekan guru itu cara mendisiplinkan siswanya tidak sesuai lah kalau menurut saya sebagai seorang pendidik gitu. Karena kan sebagai pendidik ini kita sebaiknya dalam hal pendisiplinan siswa itu berperanlah kita sebagai seorang manajerial yang bisa mengayomi, bisa mendidik. Saya rasa begitu. Tapi sering saya terlihat terjadi rekan-rekan guru ini menjadi berperan sebagai penghukum, sehingga saya rasa kurang tepat dalam perasaan saya menyatakannya begitu Bu. Oke, berarti Bapak melihat rekan guru Bapak sebagai seorang penghukum. Menurut Bapak, bagaimana rekan guru Bapak seharusnya bersikap atau mengambil pendisiplinan itu bagaimana? Ya sebenarnya kan kalau kita ini sebagai guru, dan kita harus memahami juga anak itu kan tumbuhnya itu kan sesuai kodrat zamannya juga. Salah satunya kan sesuai dengan kodrat zamannya. Kita nggak bisa menyamakan anak yang sekarang ini siswa kita itu seperti kita dahulu gitu Bu. Karena zaman kita dahulu dengan sekarang itu kan berbeda. Bahkan sangat berbeda. Dilihat karena kemajuan teknologi juga sudah begitu pesat. Informasi didapat dengan mudah. Sehingga mungkin sikap tingkah laku daripada anak juga kan tidak bisa sama. Apalagi mungkin saya rasa karena kesibukan orang tua, pengawasan di lingkungan tempat tinggal juga kan tidak sama seperti mungkin saat kita menjadi siswa gitu. Dengan kata lain, Bapak mau rekan-rekan guru di sekolah Bapak itu bukan sebagai penghukum, tapi bisa menyesuaikan sesuai dengan kodrat dari anak itu yang berubah sesuai dengan zamannya, begitu ya Pak? Iya, saya rasa begitu Bu. Kan bisa dengan cara
Kita mengidentifikasi dulu apa sebab masalahnya, kenapa, tidak langsung membuat satu vonis atau punishment terhadap siswa tersebut bila melakukan yang mungkin kita anggap salah gitu. Tapi mungkin saja kan bisa jadi siswa itu punya alasan apa sebabnya, bagaimana, kenapa dia harus melakukan itu, kan itu ada sebabnya gitu. Tidak ujuk-ujuk mungkin anak ini langsung membuat satu yang mungkin kita anggap satu kesalahan gitu. Jadi Bapak mau apa cara Bapak untuk rekan-rekan guru tadi supaya cara pendisiplinan mereka bukan sebagai penghukum, apa yang ingin Bapak lakukan? Mungkin di pikiran saya sekarang ini, karena saya sudah mungkin agak memahami tentang bagaimana membuat segitiga restitusi, ya, bagaimana paradigma seorang pendidik, gitu. Mungkin saya dalam keseharian nanti berkomunikasi dengan rekan-rekan guru, atau mungkin nanti bisa juga dalam forum resmi atau rapat melakukan hal bincang-bincang rekan mana sebaiknya akan segitiga restitusi dalam berkomunikasi dengan anak yang kita anggap bersalah kan gitu. Atau juga bisa dengan nanti bagaimana sebaiknya peran seorang guru dalam menghadapi para siswa yang bermasalah, tidak hanya sebagai seorang penghukum, bisa kita berubah menjadi seperti teman, atau bahkan sebagai seorang manajerial pada siswa kita tersebut. Mungkin hal-hal seperti itu yang bisa membuka daripada pola berpikir atau wawasan dari rekan-rekan guru, sehingga tidak lagi terlalu over atau semena-mena dalam menghadapi siswa yang mungkin dianggap melanggar kedisiplinan. Saya rasa gitu, Bu. Berarti Bapak mau di sebelum rapat evaluasi mungkin ya, rapat bulanan atau rapat 3 bulan sekali di ruang guru, Bapak menampilkan video restitusi yang kita pelajari di guru penggerak ini gitu. Bagaimana Pak? Ya bisa juga seperti itu, Bu. Kan memang biasanya kita itu ada rapat minimal 1 bulan sekali, membahas tentang mengevaluasi tentang pembelajaran, bagaimana peningkatan para siswa. Itu biasanya kita lakukan minimal 1 bulan 1 kali, ada kita lakukan evaluasi rapat. Mungkin di situ nanti bisa saya tampilkan. Atau yang paling mudahnya sih sebenarnya dalam keseharian berkomunikasi nanti dengan para rekan guru, mungkin pada saat-saat jam istirahat, mungkin pada saat-saat perkumpulan, seperti ada itu kami di sekolah itu kan ada pengajian, kalau saya muslim kan gitu. Bisa seperti itu nanti mungkin, Bu. Menurut saya seperti itulah cara mungkin penyampaiannya yang menurut saya mudah. Secara umumnya nanti ya mungkin pada saat rapat. Oke. Berarti Bapak akan menceritakan tentang segitiga restitusi dengan cara misalkan di pengajian, ketika ada pengajian atau bincang-bincang ringan ketika di jam istirahat ya Pak. Iya. Seperti itu, atau mungkin juga salah satu alternatifnya Bapak putarkan video tentang restitusi yang kita pelajari di CGP ini di awal rapat bulanan ya, rapat evaluasi. Itu sangat baik Pak ya. Terus kapan rencana ini akan Bapak lakukan? Ya, karena ini kan udah menjelang ujian semester ya. Ujian semester. Habis ujian semester mungkin kita
pengisian rapat. Ya, saya sih maunya secepatnya, tetapi yang memungkinkan nanti pada saat apa yang sebenarnya kalau efektifnya sih sebenarnya secepatnya sih nggak ada apa Kak. Saya katakan tadi kan bisa pada saat rapat, mungkin nanti pada saat rapat pada hasil penilaian untuk rapat pembagian rapor itu bisa saya perkirakan, kemudian atau nanti pada saat mungkin di sela-sela waktu ujian tadi gitu. Secepatnya lah saya berharap bisa secepatnya saya apakan. Berarti bisa lah ya di rapat awal bulan di bulan Desember ini mungkin ya Pak, di tanggal bulan 1 ya, rapat Iya, evaluasi sekitar gitu, atau ketika bincang-bincang ringan dengan teman-teman di sela-sela apa ya mungkin ya Pak. iya Bu. Resminya mungkin pada saat rapat, tetapi secara tidak resmi mungkin secara komunikasi keseharian saja Bu. Sehari-hari ya Pak. Oke Pak, Iya. siapa yang akan mengingatkan Bapak untuk menyampaikan segitiga restitusi ini nanti kepada rekan-rekan guru Bapak? Mungkin yang perlu saya apakan yaitu mungkin ya tentu pimpinan saya Bu, pimpinan, karena juga saya menyampaikan hal-hal seperti ini kepada pimpinan. Rasanya kadang rekan-rekan kita guru ini ada yang terlalu berlebihan dalam mendisiplinkan siswa. Jadi saya juga mendapat dukungan dari pimpinan dan hal ini kepala sekolah untuk ikut membagikan pemikiran-pemikiran yang positif yang bisa dikembangkan di sekolah gitu Bu. Berarti pimpinan yang nanti akan mengingatkan Bapak ketika rapat bulanan ya. Mungkin. Kira-kira Pak, apa sih manfaat dari kita berbicara ini? Apa manfaatnya Saya bagi Bapak? terus terang Bu, saya begitu saya berbicara seperti ini, saya merasa terbuka pemikiran-pemikiran tentang bagaimana mencari solusi dari masalah yang saya lihat atau saya alami tadi, sehingga mungkin saya makin bersemangat untuk mengaplikasikannya nanti, karena mendapat pemikiran juga karena Ibu bantu tadi terus, sehingga mungkin dari situ saya mendapat pemikiran bagaimana menyelesaikan masalah yang muncul ini. Saya rasa itu Bu. Oke Pak Ahmad, terima kasih ya karena pun waktu kita telah habis. Saya rasa cukup sampai di sini dulu perbicaraan kita, bincang ringan kita. Semoga bermanfaat ya Pak Ahmad. Iya Bu, terima kasih Bu atas bantuannya. Ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat malam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Nuryati. Assalamualaikum. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Bu? Baik Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Ini kita bertemu secara melalui Vicon ini. Tadi saya dengar Ibu ada yang mau Ibu sampaikan. Apa yang mau Ibu sampaikan atau yang mau Ibu sampaikan ini? Begini Pak, saya merasa bingung karena ada salah seorang dari siswa saya merasa kurang minat dalam pelajaran saya. Jadi ketika saya mengajarkan materi,
siswa tersebut merasa apa ya, kurang peduli gitu, Pak. Itu menurut Bapak eh, bagaimana ya, atau ada ini eh, dari Bapak gitu. Itu mau saya bicarakan ke Bapak. Ah, kalau menurut Ibu, siswa kita ini hanya pelajaran Ibu saja kah? Atau pelajaran yang lain juga tidak minat gitu Bu? Atau hanya pelajaran Ibu saja? Memang Oh, Pak, saya sudah bicara juga dengan guru-guru yang masuk di kelas tersebut. Ternyata memang si anak ini bukan hanya pelajaran saya saja, ada juga guru bahasa Inggris. Mem itu mengatakan hal yang sama seperti saya ketika kami bincang-bincang di ruang guru. Saya kemukakan kalau anak ini eh, yang namanya Eksi ini selalu tidak peduli ketika pelajaran saya. hmm, sama dengan berarti dengan main bahasa Inggris tadi juga ya Bu? Iya, em, dengan main bahasa Inggris juga kurang apa ya, kurang minat gitu. Saya pun jadi kok sama ya, saya bilang gitu. Kalau kalau dengan pelajaran-pelajaran yang seperti seni budaya atau olahraga itu gimana Bu? Kalau seni budaya, Pak, eh, saya memang belum sempat bertemu sama gurunya atau berbicara langsung, menanyakan karena memang apa ya, saya mengidentifikasi anak ini beberapa minggu ini sih. Jadi saya juga belum bertemu dengan guru mata pelajaran seni budaya dan olahraga. Eh, jadi saya pun berusaha juga saat ini memang hanya masih berapa ya, bersharing sama guru bahasa Inggrisnya ini saja, Pak, begitu. Oh, karena sesama guru bahasa ya Bu. Hmm. Mungkin coba apakah nggak mungkin gitu Bu, anak ini mungkin kemungkinan menurut saya sih, pemikiran saya, coba nanti Ibu Bapak kan dicari informasinya. Karena pelajaran ini terlalu monoton dilakukan secara teori tanpa praktek sehingga anak ini mungkin bosan gitu Bu. Makanya saya tadi tanya apakah dia seni budaya atau olahraga itu kan praktek, bagaimana minatnya? Apakah sama seperti minat pada saat mengikuti pelajaran seperti Ibu? Mungkin saja kalau memang nanti kalau mungkin nanti memang bisa berarti Ibu bisa cari teknik gitu. Oh, atau mungkin karena materi saya terlalu monoton ya, Pak. Misalkan saya mungkin hanya kurang menampilkan video atau video audio visual maupun audio visual mungkin ya, Pak ya. Bisa jadi Bu. Apa saya perlu juga menambahkan apa ya, media-media pembelajaran saya ya? Mungkin Bu, dicoba saja dulu. Jadi kan segala aspek bisa kita coba untuk melihat keminatan, kemampuan anak ini tadi. Nggak bisa kita samakan antara satu anak dengan yang lain peminatannya kan gitu. Bisa jadi dia secara keilmuannya mungkin nggak bisa, secara prakteknya dia bagus. Ada yang prakteknya nggak bagus tapi secara ilmu teorinya dia kuat, pengetahuannya dia kuat kan gitu. Iya Pak ya, saya akan apa ya, merubah media-media saya. Jadi si anak yang kurang minat tadi ini jadi tertarik materi saya yang akan saya ajarkan di kelasnya. Iya, bisa jadi nanti Ibu coba seperti itu. Jadi kalau seperti itu, kira-kira kapan rencana Ibu untuk memulainya itu nanti, melihatnya itu, menambah media tadi? Saya masuk di kelas tersebut hari Kamis, Pak. Setelah mendapat masukan dari Bapak, saya akan coba mempraktekkan di kelas
tersebut, yang ada anak tersebut di hari Kamis ini, Pak, saya rencanakan. Jadi supaya minat dari si anak tadi minatnya bertambah untuk mengikuti materi saya, Pak. Iya. Nanti kan di situ Ibu terus bisa melihat apakah ada perubahan setelah Ibu lakukan tadi kan, ada perubahan terhadap minat anak ini tadi dalam mengikuti pembelajaran Ibu setelah Ibu menemukan teknik atau metode yang tepat untuk memancing dia mengikuti pembelajaran Ibu. Oke, jadi gimana Bu? Bisanya itu nanti kita dicoba ya Bu ya? Iya Pak, akan saya coba. Iya, oke. Baiklah Bu, jadi menurut Ibu lah ini kan dari tadi kita berbincang, ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita ini berbincang-bincang ini tadi, berbincang-bincang sejenak ini? Saya merasakan ada banyak manfaatnya ya Pak. Saya bisa menemukan solusi bagi siswa saya tadi yang kurang berminat dalam dalam materi saya, sehingga saya bisa mempraktekkan beberapa media pembelajaran saya yang interaktif, yang berupa video, audio. Jadi siswa saya ini menjadi tertarik ikut belajar bersama saya. Saya merasa banyak sekali masukan yang Bapak berikan, atau ide-ide saya pun jadinya bertambah gitu loh Pak. Ya tadi kan semuanya ide Ibu kan gitu. Ide Ibu saya nggak pernah nggak ada ngasih ide, saya cuma Iya, menanya maksudnya dengan Bapak mengarahkan menanya saya jadi saja saya ide-ide kan. keluar. Iya, betul. Jadi memang ide Ibu yang keluar sendiri dalam hal ini. Oke, baiklah Bu. Saya rasa kita hari ini cukuplah berbincang-bincangnya. Nanti mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi. Mungkin kalau ada sesuatu hal lagi yang perlu kita bincangkan, kita bisa saling menghubungi. Ya Bu ya? Ya Pak, terima Ya. kasih ya Pak. Iya Bu, Selamat malam sama-sama. Pak. Selamat malam Bu.